Ini Ra, ada yang menarik juga di debat itu ternyata walaupun mereka sudah katanya sih sudah sepakat untuk tidak saling sindir menyindir. Pakai mic dulu dong. Nah, Ini ya. on air. Iya on air ini udah. Ini sama kayak kejadiannya di sana. Iya, kejadian di sana ya? Jadi dipikirnya itu masih off air Off gitu. air, ragu-ragu. Orang ngira waktu salaman itu gimmick. Saya bilang enggak, itu sebenarnya masuknya ke rundown off air gitu. Udah. Saya tanya-tanya ini sama aja. Oh ini masih on air. Kayak gitu Berarti ternyata Mbak ya. Ira nih hebat ya. Siapa? Moderator on air dan moderator off air. Termasuk gini, termasuk ke sistem keadilan dan sebagainya ya. Ketika saya salaman berarti harus salaman semuanya. Iya, betul. Persoalan di sana ketika saya menenangkan misalnya pendukung paslon 1 tahan. Iya. Itu saya dikasih cue di kuping. Hati-hati Ra, kamu sudah sebut paslon 1 kali. Berarti nanti berikutnya jangan Paslon sampai ada ketimpangan. Iya. Jadi detailnya sampai betul. seperti itu supaya Terlihat menunjukkan adil. bahwa saya netral. Iya betul. Waktu itu kan ada kesepakatan di antara mereka untuk tidak saling menyerang pribadi atau tidak saling menyindir. Yang paling penting adalah mereka mengukuhkan program-programnya. Tetapi terjadi Tidak juga ada ya. yang bilang tidak boleh menyindir. Yang pasti adalah tidak boleh menyerang pribadi. Iya. Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Anies. Ini kan Ibu Silvi waktu itu menyindir Pak Anies ya dengan sebutan Pak Menteri. Walaupun pada saat itu beliau sudah tidak menjadi menteri. Nah ada kata-kata apa di antara menteri? Kenapa Ibu Silvi mengatakan menteri? Menurut paslon 1 dulu dong. Kenapa coba tiba-tiba? Kalau kepleset lidah tuh biasa, mungkin karena kebiasaan? Sebelumnya Pak Anies ini kan menteri, mungkin masih terngiang-ngiang di benak Bu Silvi, oh menteri gitu, mungkin seperti itu. Iya. Kalau mau sindir menyindir kalau kata saya itu standar, wajar. Ya itu kok. tadi yang dikatakan oleh Iya. Mbak Ira, ya biasa aja itu Ini hanya. kan seni apa namanya, berbicara depan publik, seni debat gitu kan. Jadi yang harus diperhatikan mungkin di debat-debat berikutnya, intellectuals can debate, but idiots just argue. Dan saya yakin ketiga pasangan calon ini adalah para intelektual dan mereka berdebat dengan sebaik-baiknya. Nah, Iya. panelis yang kayak gini menyenangkan. Dia so Terima pintar. kasih Mbak Ira. Dia so pintar. Maksudnya Ronald. Ya, Ya kan tadi salah sangka. Saya bilang panelis yang begini menyenangkan. Terus yang berterima kasih adalah pihak yang berbeda. Maksudnya argue tuh daging yang halal ya. Wagyu. Wagyu itu. lagi pula Kang Denny, itu sindiran dalam sebuah debat itu membungkus sebuah kalimat serangan menjadi indah. Kalaupun misalnya kita mau mendebat, lakukanlah dengan elegan. Kita mau memberi mempunyai statement gak setuju, lakukanlah dengan cara yang indah, yang baik. Itu beda kok, kreditnya di mata penonton beda Iya. daripada yang kasar. Tapi soal Gitu. Bu Silvi memanggil Pak Anies Menteri. dengan sebutan menteri, itu saya sempat agak kagok sebenarnya Kang. Ya, Artinya saya ingin memperingatkan, tetapi saya tahu bahwa saya nggak bisa potong di tengah karena nggak boleh seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga khawatir kalau siapa tahu itu bercanda karena 11-12 kan, Ya, nanti betul. ujungnya malah blunder, itu yang dipersoalkan dibanding isinya. Ya. Tapi begitu melihat tanggapan Pak Anies tuh baik sekali, jadi saya pikir ya saya tidak usah mengucapkan apapun Ya. karena berarti di antara sesama paslon sudah tahu bagaimana cara Ya udah meng-counter. mengerti. Dan ada juga sindirannya Pak Ahok sama Ibu Silvi dengan program Kota Terapung. Kadang-kadang kalau saya baca berita ya, Ibu Silvi saya juga bingung. Waktu datang ke Krukut Januari dia bilang, warga harus cerdas. Kita gusur, bukan gusur, kita menata. Sementara pasangan calon gubernur bilang, kami tidak menggusur, kami tidak mau pindahkan. Kita mau bikin agak rumahnya terapung. Saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter, sekarang tinggal 5 meter. Bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Ini nih, gimana tanggapannya? Kalau 2. sebagai calon pendukung paslon nomor 2 ya, saya melihat Bapak Ahok dan Bapak Jarot itu memang tidak menyindir. Ya memang mereka mengatakan langsung, jelas. Karena kan kalau tidak mau menggusur, pada saat itu Pak Agus pernah bilang kalau mau membuat kota terapung. Kota Terapung. Gitu dan Bu Silvi. Jadi bagaimana caranya gitu mau membuat kota terapung. Bahan-bahan dasarnya dari mana gitu iya, ya? sementara kita aja mau menanggulangi banjir aja sudah susah gitu. Jadinya ya langsung aja, memang itu tidak ada sindir menyindir ataupun mau, ini itu memang straight to the point. Apa maksudnya kota terapung begitu? Kalau dalam bayangan Anda sendiri sebenarnya Kota Terapung itu apa? Engki?
Bu Silvi pernah mengatakan ada kota terapung. Bahan dasarnya dari mana Harusnya ya? ini bertanya sama Mas Agus ini langsung. nggak boleh Iya. salah nih, nggak boleh salah nih. Jawabannya kita denger nih. Ini saya mau koreksi biar gak salah. Iya. Saya ini bukan tim sukses, saya ini hanya relawan saja. Relawan, oh Jadi, iya. biar gak salah ya. Dia takut Kang Denny. Ini buat Hengki, buat Mario, buat Irma, pasti kalian kan relawan kan ya? Bekerja secara sukarela. Sukarela. Ya, mudah-mudahan sukarela, bukan Rela suka. sukarela. Karena ada maunya. Karena kalau sukarela, biasanya ada hidden agenda di belakangnya, saya nggak tahu ada deal-dealan apa. Pak, Mudah-mudahan Pak, memang kalau dia sukarela. sukarela, berarti dia nggak suka dengan calon gubernurnya dong, Pak. Maksudnya? Yang disukai relanya aja. Harusnya suka Agus gitu. Iya. Neng, sukarela tuh ikhlas. Rela, Meng, rela. Huhui. Satu lagi ada Agus itu menyindir Ahok curiga dengan rakyat. Ya betul, Iya, betul. betul, 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 betul. Sempat Bahwa lihat juga. Mas Agus itu menyindir bahwa Ahok itu curiga kayaknya kepada rakyat gitu. Bahwa uang kalau nggak salah itu konteksnya tolong dibetulkan kalau Iya. salah itu uang itu akan diselewengkan oleh Oh, rakyat. 1 M itu yang 1 M. BLT. 1 M, terus BLT, 5 ya. juta, terus 50 juta Mas juga. Agus tuh punya rencananya kan 1 M ya untuk 1 M. satu kecamatan. Ya. Satu Oh, lurah. RW. Ya, terus 50 juta kalau Satu nggak salah RT, untuk satu- 1 unit usaha. Sama 5 juta untuk bantuan langsung. Untuk masyarakat yang miskin. Oh, nah di sini Pak Ahok merasa bahwa Anda tidak takut uang itu diselewengkan. Akhirnya Ya, sistem Pak verifikasinya seperti apa? Karena Bu Silvi waktu itu pernah kalau tidak salah melaksanakan program semacam ini menurut Pak Ahok dan itu verifikasinya susah sekali. Itu yang saya sampaikan, saya bilang pasangan nomor 1 ini kelihatan tidak ngerti peraturan keuangan. Kita kan kerjasama dengan OJK juga. Kami ingin seluruh Jakarta ini cashless society. Makanya OJK dengan BI mengeluarkan rekening bank, nama itu tabunganku. Setor 20.000 di bank besar boleh buka rekening. Nah, kenapa kartu Jakarta One itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692.000 pemegang. Semua pemegang rumah susun, semua yang naik bus Transjakarta, semua UMKM, semua PKL-PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan kartu Jakarta One dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami, baik BCA, Mandiri, mereka mendukung. Backbone-nya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Makanya Mas Agus juga menjawab dengan kalau tidak salah yang saya ketahui ya bahwa ada program-program terlebih dahulu dari mereka ya yang diajukan nanti dia akan sesuaikan yang seperti mana. Buat para pasangan calon, tolong sampaikan kalau misalnya ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu hebat itu ya. Saya jadi ingat tulisan dari Seno Gumira Aji Dharma, Kang Denny. Dia berkata dalam bukunya, alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan. Ketakutan datang terlambat ke kantor. Tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun yang tidak seberapa. Masa kita warga Jakarta mau jadi seperti itu? Iya. Puncak peradaban katanya adalah sebuah kisah masa lalu bernama Atlantis. Atlantis. Kalau saya percaya bukan Atlantis, Kang Denny. Apa? Atlantis, hati yang bersih. Hati yang bersih. Ingin mencapai puncak peradaban, yuk warga Jakarta mari kita miliki Atlantis, hati yang bersih. Hati yang bersih. Insya Allah Jakarta menjadi lebih beradab. Iya. Apakah kemudian artinya nanti mau terjun ke politik? Jawabannya tidak. Karena seperti tadi saya bilang di awal, politik itu perlu hati. Dan kayaknya kok hati saya belum ke sana begitu ya. Tapi manfaatkan momentum untuk tadi perusahaan PR. Kenapa saya mengamini mau menerima undangan ILK? Salah satunya itu karena saya tahu audiensnya adalah potensial klien. Terima kasih, terima kasih. Mengapa semua